Volatility itu adalah fluktuasi atau ruang gerak harga pada satu momen tertentu berdasarkan likuiditas pasar. Nah, untuk itu mengapa volatility menjadi penting? Karena kita ketahui pasar ada yang bersifat sangat agresif, ada juga yang sangat pasif. Tetapi dalam dua situasi tersebut, bagaimana apabila pasar itu pasif, bagaimana apabila pasar itu sangat agresif, kita tetap diminta untuk mengambil keputusan. Nah, untuk itu maka pendekatan berdasarkan volatility menjadi penting, karena situasi pasar yang pasif, sebut saja mengalami penurunan, akan bergerak seperti ini ya. Tetapi dalam pergerakan ini kita diminta mengambil keputusan, apakah itu berdasarkan keputusan transaksi berdasarkan jam, menit, harian, bulanan, mingguan, dan seterusnya. Nah, maka situasi yang pertama ini disertai dengan situasi yang kedua, adanya kenaikan yang bersifat pasif juga. Nah, tetapi volatility ingin mengakomodir situasi yang berikut ini, di mana apabila pelemahan yang terjadi, terdapat tren di dalam pelemahan tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika kenaikan itu terjadi, terdapat tren yang ada dalam tren kenaikan tersebut. Nah, sehingga di sini kita dapat lihat transaksi yang bersifat pasif dikombinasi dengan transaksi yang bersifat agresif. Nah, inilah maksud daripada volatility secara sederhana, ingin menjelaskan ada momentum yang dapat diperoleh baik dari penurunan harga dan kenaikan harga untuk melakukan transaksi. Oleh karena dasar daripada volatility adalah likuiditas pasar dan kemampuan transaksi antara pembeli dan penjual dalam melakukan tawar-menawar. Nah, volatility dalam beberapa pendekatan analisa teknikal dapat dijelaskan melalui indikator untuk memberikan indikasi apakah volatility tersebut ada dalam situasi yang pasif atau yang relatif rendah, atau yang sedang-sedang, atau yang tinggi, atau volatility yang sangat agresif. Nah, di sini saya ingin memberikan satu keterangan mengenai indikator, di mana indikator yang ada di sini adalah indikator Bollinger Band. Nah, Bollinger Band itu kalau kita lihat, band itu adalah batasan ya. Batasan di mana warnanya juga sudah saya terangkan di sini. Yang berwarna merah ini ingin menjelaskan bahwa harga tersebut masuk dalam kategori harga yang relatif mahal dan tinggi. Kemudian yang warna putih, harga tersebut masuk dalam kategori sedang-sedang saja, dan yang warna hijau ini harga sudah relatif rendah. Nah, volatility ingin berperan pada situasi ketika harga tersebut berada pada band ini atau batasan. Dan dengan demikian kita lihat pergerakan harga itu bergerak pada batas-batas tersebut. Nah, apabila harga tersebut berada pada kisaran volatility yang tinggi disertai dengan harga tersebut berada pada kisaran Bollinger Band di bagian atas ini, maksud daripada sinyal tersebut ingin menjelaskan bahwa harga tersebut sudah relatif tinggi atau relatif mahal, maka koreksi dapat dialami. Begitu juga sebaliknya, apabila harga tersebut berada pada teritori yang rendah dan bersentuhan dengan batasan warna biru ini atau yang warna hijau yang di bagian bawah, maka situasi ini ingin menjelaskan dan memberikan sinyal bahwa harga tersebut sudah relatif murah atau relatif rendah. Nah, volatility akan bekerja pada kisaran tersebut, apakah relatif harga tersebut berada pada teritori tertinggi atau teritori terendah. Nah, reaksi ini selalu disertai dengan volume transaksi. Nah, untuk itu volatility akan dapat bekerja secara optimum apabila frekuensi dari transaksi tersebut cukup tinggi, dan volatility akan memiliki satu indikasi yang optimal apabila indikator yang digunakan itu memberikan sinyal tertentu terhadap kinerja harga. Nah, untuk itu sekali lagi kita lihat, apabila harga tersebut berada pada teritori terendah, maka harga tersebut dapat dikategorikan sudah relatif rendah dan murah. Untuk itu harga cenderung memperoleh apresiasi positif. Begitu juga sebaliknya, apabila berada di bagian atas, harga tersebut
cenderung mengalami koreksi karena harga sudah terlalu tinggi dan terlalu mahal. Nah itu volatility. Volatility dapat dikombinasi dengan trend analisis tadi. Kalau kita lihat ternyata dalam situasi ini harga tersebut sudah berada di teritori terendah dan trennya mengalami kenaikan. Nah kemudian pada saat yang sama juga harga tersebut memiliki tekanan, tetapi pembukaan harga yang ada di sini itu ditutup lebih tinggi daripada angka pembukaan. Nah, untuk itu apresiasi pasar dalam situasi ini cenderung positif. Ya, terima kasih. Saya Lucky Bayu Purnomo atau LBB. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang.